Jadi agar mudah kita sharingnya pada kesempatan sore hari ini, silakan, ada berapa koperasi yang hadir pada hari ini sehingganya nanti saya bisa menyampaikan materi sesuai dengan ya, koperasinya, jenis koperasinya. Apakah jenis koperasi simpan pinjam semua atau ada yang versi retail? Karena untuk Sepertinya ada yang dari KSP, ada yang dari simpan pinjam, juga ada yang dari KSU kayaknya, Pak Ansori. Nah, kalau KSU itu kan sekarang unit usahanya ya Pak yang sudah sedang, lebih spesifiknya unit usahanya itu ke sektor USP atau retail. Karena materi awal kita yang mau kita sampaikan adalah roadmap digitalisasi koperasi Indonesia ini, terutama di unit simpan pinjamnya. Nah, nanti kalau memang masih cukup waktunya, baru nanti kita lanjut ke unit retailnya. Seperti itu. Baik, kalau gitu untuk menyingkat waktu, kita mulai saja ya, Bapak, Ibu yang hadir. Monggo, dipersilakan Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Kepada Bapak-bapak dan Ibu yang hadir pada Zoom meeting sore hari ini, terutama yang dari Dekopin Tulang Bawang. Selanjutnya ada perwakilan dari beberapa koperasi konsumen, KSU, dan yang KSP. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini bisa lebih nyaman nantinya kalau kita saling mengenal. Baik, sedikit saya sampaikan profil saya. Nama saya Ansori Ahmad Wibowo. Saya adalah salah satu tim trainer dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor pusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, sedangkan saya sendiri berdomisili di daerah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Blitar, jadi dekat dengan makam proklamator kita, Bung Karno. Jadi nanti Bapak-bapak atau Ibu bila suatu saat berkunjung ke makam Bung Karno, saya persilahkan untuk mampir ke tempat kami. Gitu. Siap, Pak. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini nantinya bisa membawa keberkahan tentunya, dan yang sehingganya bisa membuahkan sukses buat teman-teman koperasi semua. Jadi langsung kita buka materi kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu roadmap digitalisasi koperasi Indonesia Aulia Software. Ini adalah pencanangan gerakan inovasi dan transformasi digital koperasi dan launching New LPDB waktu itu di Kementerian Koperasi dan UMKM. Ini adalah perwakilan Aulia Soft di Jawa Barat yang ikut hadir dalam pencanangan gerakan inovasi dan transformasi digital waktu itu. Ini yang satu Pak Hamdan dari Bandung, yang satu Pak Yusuf dari Purwakarta.
Ini core koperasi Aulia Soft yang sudah digunakan sampai saat ini. Pengguna Aulia Soft atau mitra Aulia Soft dari Aceh sampai Papua per hari ini sudah mencapai 2.150-an pengguna. Ini adalah salah satu pengguna atau mitra Aulia Soft yang sudah sukses sampai saat ini di Jawa Timur. Salah satu koperasi besar di Jawa Timur yaitu Koperasi Syariah Nuri. Koperasi Syariah Nuri ini sudah memiliki kantor layanan kurang lebih sekitar 30-an kantor layanan dan asetnya juga sudah lumayan besar luar biasa. Nah, ini contoh aplikasi untuk retail digunakan di banyak swalayan dan minimarket. Tahap kedua, digitalisasi layanan cashless atau non tunai. Nah, ini sistem yang sekarang masih lagi booming dan banyak digandrungi oleh kalangan teman-teman koperasi simpan pinjam terutama, yaitu adanya sistem digitalisasi yang seperti perbankan ya. Jadi koperasi itu nantinya ketika sudah menggunakan fasilitas Aulia Soft versi online, maka nanti bisa menerbitkan kartu ATM sendiri seperti layaknya perbankan. Jadi kartu ATM, kartu debitnya seperti itu. Selanjutnya, nanti semua anggota bisa mengakses apa namanya mobile banking ya, m-bankingnya koperasi tersebut. Nah, yang kita contohkan di sini adalah Koperasi Pondok Pesantren Al-Fatah Natar Lampung Selatan. Nah, di Lampung Selatan itu koperasi pondok pesantren aja sudah semaju ini, Bapak. Sudah menerapkan kartu ATM untuk para santrinya dan setiap santri yang datang yang menuntut ilmu di pondok tersebut itu oleh wali santri tidak dibekali dengan uang tunai, hanya cukup dengan kartu ATM saja yang sehingganya nanti ketika ada kebutuhan santri tersebut tinggal gesek di kantor layanan koperasinya menggunakan fasilitas mesin EDC atau juga menggunakan mesin ATM karena kebetulan pondok pesantren ini sudah punya fasilitas mesin ATM sendiri, Pak. Nah, ini dia mesin ATM sendiri. Jadi mesin ATM ini bukan miliknya perbankan, tapi benar-benar murni milik koperasi pondok pesantren. Nah, yang datang ke kantor, jadi kadang-kadang itu kalau di mesin ATM kan ngantri, karena banyak santri yang mau tarik tunai, akhirnya ada sebagian yang masuk ke dalam kantor koperasi melakukan penarikan tunai. Nah, kalau di kantor, maka solusinya adalah menggunakan mesin EDC seperti ini untuk menggesek. Nah, seperti itu, guys. Nah, ini adalah layanan mobile bankingnya. Jadi nanti anggota itu bisa namanya mendownloadnya. Ini komponen Al-Fatah ini Bapak bisa cek di apa namanya di Play Store, dia sudah tampil dan nanti dimanapun anggotanya bisa download dan registrasi langsung di tempat. Nah, nanti setelah registrasi berhasil dari pihak koperasi penyedia layanan atau admin koperasinya itu nanti bisa cek data yang masuk dan tinggal dilakukan approve data yang sehingganya setelah sukses anggota tersebut bisa langsung top up saldonya. Bagaimana cara top upnya kalau dari jarak jauh? Nah, nggak datang ke kantor, nah itu langsung bisa transfer dari bank umum, nah, gitu. Dari transfer dari bank umum otomatis nanti akan masuk di sini. Nah, ekosistem digital. Nah, ini tahap satu yang harus dilakukan adalah migrasi data Excel.
migrasi aplikasi Excel atau aplikasi manual ke aplikasi core keuangan Aulia Soft. Kebutuhannya aplikasi lokal dan tidak memerlukan koneksi internet dan server permanen 24 jam. Jadi untuk aplikasi Aulia Soft ini walaupun versi online itu tidak harus Bapak itu punya jaringan internet permanen yang harus aktif selama 24 jam, enggak juga. Hanya fokus pada saat transaksi saja. Nah, jadi saat transaksi internet itu harus on. Tujuannya apa? Ketika nanti ada transaksi digital, transaksi online dari m-banking anggota itu otomatis langsung tersinkron dan masuk ke dalam core aplikasinya di kantor koperasi. Nah, nanti setelah sore waktunya tutup kantor ya silahkan dimatikan saja lalu ditinggal pulang. Nah, sebelum diproses ditutup kantor, dimatikan, lakukan backup data harian untuk mengamankan data kita. Nah, backup data itu nanti bisa di copy ke eksternal agar lebih aman. Jadi kalau data itu di copy ke eksternal, secara otomatis dari pihak luar pun untuk orang-orang yang iseng atau mungkin hacker yang cari-cari itu tidak akan bisa membobol, Pak. Karena apa? Data kita di backup dan diaman ke eksternal. Semisal di flash disknya dilepas dikantongin, gimana hacker mau mengambil data kita gitu, mau ngacak data kita gitu. Jadi data kita aman. Nah, sedangkan nanti kalau ada transaksi online 24 jam seperti apa, Pak? Apakah nanti bisa dilakukan? Tetap bisa dilakukan. Data itu nanti akan ditampung di server pusat Jakarta. Server online 24 jam itu hanya berisi data temporer, yaitu hanya data simpanan saja. Data simpanan yang sudah di online-kan. Nah, jadi tidak keseluruhan data disimpan di server Jakarta. Kebutuhan server online itu hanya menampung transaksi online dan mensinkronkan ke dalam aplikasi. Nah, ketika besok pagi koperasi sudah menghidupkan komputernya, dihidupkan dan dinyalakan, selalu login ke core aplikasi Aulia Soft-nya, lalu secara otomatis ketika jaringan internet di-on-kan, semua data dari server online tersebut secara otomatis akan tersinkron ke dalam aplikasi. Jadi yang transaksi malam setelah kantor tutup sampai pagi itu semuanya nanti otomatis akan masuk ke dalam aplikasi yang sehingga langsung bisa dilihat transaksi apa saja yang masuk tadi malam sampai pagi gitu. Misal ada yang transaksi beli pulsa, beli token, bayar BPJS, bayar multi finance seperti halnya FIF, Adira, dan lain sebagainya itu top up OPPO, GoPay, ShopeePay. Nah, sekarang yang lagi ramai kan top up ShopeePay, terutama ibu-ibu ini ya. Yang sering belanja online itu biasanya yang membuat mudah transaksi di toko online itu yaitu ShopeePay. Lalu tahap kedua adalah integrasi ke layanan transaksi digital online seperti layanan mobile, HP Android, mesin IDC, mesin ATM, pembayaran PPOP, transfer antar anggota, transfer antar kantor, transfer ke perbankan. Jadi ketika tahap satu ini sudah dilakukan, setelah data manual kita sudah dimigrasikan ke dalam core Aulia Soft, selanjutnya otomatis ketika data sudah sampai penginputan di tanggal bulan berjalan, secara otomatis langsung bisa dilaksanakan apa namanya layanan transaksi digital online ya, seperti mobile Android ya, m-bankingnya, mesin IDC-nya. Jadi masing-masing anggota nanti tinggal langsung proses download di Play Store karena nanti
masing-masing koperasi akan eh, nama dan logonya itu akan tampil di Play Store dan nanti semuanya bisa di-download dan langsung aktivasi di sana. Kebutuhan data sudah online server dan memerlukan koneksi internet permanen dan server online 24 jam. Nah, ini server online 24 jam inilah yang nantinya bekerja dan ada biaya sewa server nantinya itu yang bisa on terus dia selama 24 jam nonstop. Nah, ini lokasi server online-nya ini ada di Jakarta. Namanya server kopling. Jadi kopling ini adalah istilah Pak. Kalau di perbankan itu ada istilah ATM bersama. Kalau di koperasi adalah istilah kopling. Kopling itu adalah koperasi link. Jadi ketika lembaga sudah mengakses atau menggunakan fasilitas kopling, maka bisa dipastikan antar anggota sesama koperasi ataupun antar koperasi itu bisa saling terintegrasi, bisa melakukan terima dan transfer saldo ke sesama anggota sesama ataupun beda koperasi se-Indonesia. Bahkan tidak hanya sesama anggota koperasi, tapi juga ke perbankan umum, transfer ke perbankan umum pun juga sudah bisa. Menerima transfer dari bank umum juga bisa. Selanjutnya, tahap ketiga, koperasi sudah bisa masuk dan link ke ekosistem digital dunia. Nah, misal e-commerce dan lain-lain. Ini seperti saya ada cerita sedikit, kebetulan saya punya koperasi binaan di daerah Cilacap ya, Cilacap Jawa Tengah. Itu mayoritas anggotanya di desa tersebut itu aktivitasnya, profesinya mayoritas menjadi TKI di Korea. Nah, kalau di Korea itu pasti yang terbayang adalah ya gaji yang lumayan besar dan setiap bulan atau mungkin beberapa bulan sekali itu kan pasti kirim dana ke keluarganya yang di kampung halaman. Nah, itu semenjak koperasinya atau BMT-nya itu koperasi syariah kebetulan semenjak menggunakan aplikasi Aulia Soft versi online M-Banking ini, anggotanya itu sudah tidak pernah lagi ngantri di perbankan, Pak, untuk mengambil kiriman dana dari keluarganya itu. Jadi yang tadinya panas-panasan, ngantri berlama-lamaan di bank itu semuanya sekarang sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Masing-masing anggota tersebut langsung bisa menerima transferan ya dari Korea langsung masuk ke rekening koperasinya. Dan anggota tersebut, keluarga yang di rumah itu tinggal kontak ke kantornya bahwasanya mau melakukan penarikan senilai sekian juta rupiah. Nah, saya nggak sempet tuh datang ke kantor, apakah bisa Mbak atau Mas diantar ke rumah? Nah, jadi nanti ada marketingnya, utusan AO-nya, utusan dari kantor langsung mengantarkan datang ke anggota tersebut dan langsung ditransaksikan di tempat menggunakan fasilitas mesin IDC yang dibawanya seperti itu. Nah, secara otomatis data itu langsung real time masuk juga ke Core Aulia Soft di kantornya. Jenis aplikasi keuangan koperasi. Jadi di sini aplikasi yang kami siapkan untuk koperasi adalah macamnya ada koperasi simpan pinjam umum, ada aplikasi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau PMT, aplikasi produsen atau home industry, aplikasi untuk koperasi konsumen, toko atau mat, aplikasi koperasi jasa, usaha, jasa konsultan.
Nah, itu kami untuk koperasi sudah kami siapkan aplikasinya. Dan masih banyak lagi yang lainnya, misal untuk apotek. Nah, kalau yang bersifat umum. Nah, lalu syarat koperasi pengguna. Yang pasti harus memiliki komputer atau laptop. Jadi perangkat ini wajib ya hukumnya kalau mau menggunakan fasilitas software Aulia Soft. Jadi aplikasi kita ini tidak bisa diinstal di HP. Nah, nanti yang bisa diinstal di HP itu apa? Adalah aplikasi bagian dari koperasi yang sudah ditampilkan di Play Store. Jadi yang di HP itu adalah layanan untuk anggota. Jadi bukan layanan untuk kantor koperasi. Layanan untuk kantornya itu ya harus menyediakan perangkat seperti halnya komputer dan koneksi internet. Nah, setelah di komputer itu sudah jalan, baru nanti bisa diinfokan ke semua anggota. Silahkan download aplikasi di Play Store dan nanti langsung bisa registrasi dan bisa setor dan tarik tunai. Jadi nanti di m-bankingnya itu langsung bisa mengetahui berapa simpanan pokok dan berapa simpanan wajibnya, simpanan umumnya, simpanan depositonya bila ada memiliki, atau juga bisa melihat saldo pinjamannya yang belum terbayar itu masih berapa. Nah, itu semuanya nanti bisa dilihat di mobile bankingnya anggota. Jadi anggota itu bisa melihat semuanya pada saat itu juga. Jadi ketika ada AO yang datang ke rumah anggota ya, ke rumah anggota dan anggota tersebut melakukan tarik tunai ataupun setor tunai yang dilakukan dan diinput menggunakan mesin IDC-nya AO, secara otomatis pada saat itu juga setelah keluar stroke bukti transaksi, maka nanti di m-bankingnya pun otomatis akan berubah saldonya dan langsung bisa dilihat. Nah, jadi apa namanya, lebih transparan lagi koperasi yang sehingganya nanti bisa semakin menambah kepercayaan anggota terhadap koperasi. Nah, kenapa seperti itu? Karena koperasinya sudah go digital dan aplikasi sudah menggunakan setara dengan yang digunakan oleh perbankan. Nah, jadi nanti kooperasinya makin keren, Pak. Gitu. Kalau kita mau bersaing dengan perbankan untuk permodalan, untuk aset, kita yakin bukan lawannya, tapi untuk yang lain di sistemnya kita bisa bersaing gitu. Dan kemenangannya koperasi itu kita mampu menjangkau kalangan pedesaan sekalipun yang tidak mampu dijangkau oleh perbankan. Seperti itu. Nah, ini support purna jual. Jadi untuk aplikasi Aulia Soft ini kita sistemnya purna jual. Jadi tidak sewa aplikasi, tapi kita langsung bayar sekali, gunakan selamanya. Nah, yang ada sewa itu adalah untuk server online 24 jam. Karena ketika kita memutuskan untuk memelihara server 24 jam sendiri, itu mungkin ya untuk investasinya lumayan besar. Nah, gitu. Karena apa? Nilai untuk satu perangkat server itu bisa ratusan juta bahkan miliaran gitu, Pak. Nah, makanya kita dimudahkan
Kita ada server di Jakarta yang siap menampung data online 24 jam nonstop. Itu hanya bayar 500.000 per bulan. Nah, itu untuk apa? Koperasi yang sudah menggunakan fasilitas Aulia Soft versi online m-banking. Kalau yang versi offline ya tidak harus bayar sewa server karena tidak menggunakan fasilitas online gitu. Jadi nanti setelah memutuskan untuk menggunakan aplikasi Aulia Soft, itu kami berikan garansi support online free 3 tahun. Nah, jadi setelah semisal hari ini koperasi Bapak beli aplikasi dari kami, terhitung mulai tanggal hari ini sampai 3 tahun kemudian kita free support menggunakan aplikasi TeamViewer. Jadi nanti ada aplikasi tambahan yang harus diinstal, bisa download di Google. Aplikasi TeamViewer ini fungsinya adalah untuk meremot ya. Jadi ketika ada kendala, semisal dari proses pengoperasian aplikasi ada kendala, Pak ini ada kendala trouble atau mungkin ada yang error atau mungkin ada kesalahan tapi lupa cara proses hapusnya dan sebagainya. Nanti langsung konfirmasi. Nah, nanti akan kami bantu remote dan kita tunjukkan. Jadi nanti masing-masing koperasi itu akan kita buatkan grup support yang anggotanya adalah dari tim koperasi dan dari tim Aulia Soft. Jadi sifatnya private ya, tidak umum tidak. Nah, nanti bisa komunikasi di WA grup support tersebut dan ketika ada kendala kami langsung bantu. Jam kerja tim support itu mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kami tidak mengenal tanggal merah, Pak. Gitu. Jadi mungkin tanggal merahnya kami itu hanya pas apa namanya? Libur lebaran ya, cuti bersama. Nah, itu selain itu tidak ada bahasa libur kami. Jadi mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Makanya kalau bapak-bapak mungkin ada mengalami kendala atau ibu mengalami kendala dan harus sampai lembur sampai malam, gimana Pak nanti kalau lembur sampai malam apakah nanti tim supportnya akan masih bisa membantu kalau kami ada kendala? Selama masih di bawah jam 22 maksimal jam 22 kami masih standby di kantor. Biaya tahap ke-1. Nah, yang harus dikeluarkan itu adalah biaya aplikasi Core Aulia Soft-nya. Kami menjual varian harga mulai yang versi offline harga 1,5 juta sampai dengan 15 juta versi online dan sekarang ada tambahan yang versi 20 juta yang anggota bisa namanya registrasi tabungan atau buka tabungan dari rumah. Jadi tidak harus datang ke kantor, cukup hanya konfirmasi via WA, nanti proses tabungan bisa di-approve dari kantor dan anggota otomatis bisa langsung menggunakan fasilitas m-bankingnya. Nah, support 3 tahun gratis. Jadi nanti selain menyediakan aplikasinya, core-nya, kami juga menyediakan hardware penunjangnya seperti halnya printer passbook gitu. Nah, printer passbook itu adalah printer buku tabungan ya, seperti ini yang kita tampilkan. Ini adalah di koperasi sekretariat kantor koperasi di Kopontren Al-Fatah, Natar, Lampung Selatan. Nah, nanti mungkin butuh printernya atau mau cetak buku tabungan yang standar perbankan, kami juga menyiapkan bila menghendaki mau sekalian
beli dari kami. Tapi semisal Bapak atau Ibu sudah memiliki printer tersebut atau mungkin mau beli sendiri ya juga boleh. Tapi kami tetap menyiapkan aplikasinya. Nah, untuk perangkatnya itu bersifat opsional. Bisa beli sendiri juga bisa beli dari kami. Fitur-fitur layanan digital. Nah, seperti ini fitur-fitur layanan digitalnya. Jadi ini kita contohkan. Ini server kopling. Ini Aulia Soft. Nah, ini core system yang lain. Nah, jadi prosesnya seperti ini alurnya. Jadi dari transaksi mobilenya semuanya ini yang dari Aulia Soft itu nanti terintegrasi ke layanan server online m-banking, server online kopling. Selanjutnya yang bisa dilakukan di m-bankingnya itu banyak sekali ya. Produk pembelian, voucher, tiket, asuransi, lain-lain. Produk pembayaran, PLN, BP Pasca, BPJS, lain-lain. Nah, jadi nanti masing-masing untuk melakukan transaksi PPOB ini, syarat utama adalah anggota harus memiliki saldo. Saldo tabungannya itu harus ada dan harus cukup. Kalau tidak ada saldonya, yang pasti ya tidak akan bisa menjalankan atau menggunakan fasilitas transaksi PPOB. Ya, PPOB itu semisal nanti anggota, saya butuh bayar BPJS, saya butuh beli token listrik, ya, dan sebagainya. Nah, itu semuanya, beli pulsa, beli paket data, semuanya itu nanti langsung bisa dilakukan dan otomatis akan mengurangi saldo di eh, tabungan koperasinya. Yang begitu pula otomatis akan mengurangi ya saldo di m-bankingnya, terutama seperti itu. Ya persis tampilannya seperti halnya perbankan ya. Kalau Bapak dan Ibu pernah atau sekarang sudah menjadi nasabah salah satu bank dan mengakses m-bankingnya, ya m-bankingnya itu bisa digunakan untuk apa saja ya, semuanya bisa gitu. Seperti itu sama. Nah, ini fasilitas online digitalnya seperti PLN, BPJS Kesehatan, Tenaga Kerjaan. Nah, untuk travel, multi finance, WOM, dan sebagainya. Untuk voucher, Flexi, dan sebagainya. Telkomsel, Asia, X3, M3, tiket pesawat, Citylink, dan sebagainya. Lalu ada voucher game. Nah, juga ada di sini. Lalu TV, semuanya bisa. Nah, ini semuanya bisa diakses di HP-nya anggota menggunakan fasilitas mobile banking yang didownload dari Play Store tersebut. Nah, manfaat transaksi online. Yang satu, yang ke satu adalah anggota dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor layanan. Nah, secara otomatis akan menghemat waktu ya. Jadi semisal mau ke kantor hujan atau mungkin panas, kayaknya males tuh datang ke kantor panas-panas kayak gini, dari rumah saja lah gitu. Ya, itu langsung bisa dilakukan karena apa? Semua transaksi online itu selama masih memiliki koneksi jaringan internet semua bisa dilakukan. Yang pertama koneksi jaringan internet, yang kedua saldo. Nah, kalau saldo juga menentukan. Jaringan internet lancar, paketan data lancar di HP-nya full, tapi saldonya nggak ada, ya tetap nggak bisa melakukan transaksi. Yang kedua, lebih aman. Dengan adanya proses verifikasi SMS token dan push notification, transaksi menjadi lebih aman. Nah, jadi proses penarikan atau di sini yang disampaikan adalah apabila sudah menggunakan fasilitas mesin ATM. Hmm. Jadi nanti
ketika menggunakan mesin ATM itu ada dua opsi penarikan. Bisa menggunakan kartu ATM-nya atau bisa juga tanpa kartu ATM tapi menggunakan fasilitas mobile banking dengan cara scan QR code yang tampil di ATM dan masukkan PIN yang terkirim melalui SMS atau namanya kode OTP lah. Nah, istilahnya kode OTP. Jadi nanti PIN standar plus kode OTP itu harus dimasukkan saat proses penarikan melalui mesin ATM tanpa kartu. Yang ketiga, kontrol atau pengawasan yang mudah oleh eksekutif kapanpun dan dari manapun bisa dilakukan. Yang keempat, transaksi dapat dilakukan 24 jam tanpa batas waktu dan tempat. Nah, jadi kalau sudah bahasa online ya, maka ya harus bisa 24 jam ya. Kalaupun bisanya itu hanya jam kerja saja ya, terkadang anggota itu lebih longgar itu biasanya di luar jam kerja. Rata-rata mereka sudah nyantai di rumah, mungkin ada kebutuhan mau beli pulsa atau mau transfer ke luar kota, ke keluarganya yang di luar kota dan sebagainya. Nah, itu biasanya ya setelah luar jam kerja. Nanti itu. Fasilitas mesin edisi. Nah, manfaat untuk koperasi itu peningkatan layanan cabang dan bergerak. Jadi mesin edisi ini nanti bisa ditempatkan di layanan kantor cabang ataupun bisa dipergunakan untuk AO ya atau MO marketingnya itu nanti bisa menggunakan fasilitas ini yang sehingganya nanti yang datang atau yang di bagian lapangan itu tidak perlu mencatat manual lagi, Pak. Jadi semua transaksi langsung bisa dialihkan ke online. Nah, seperti halnya anggota perlu butuh incek saldo. Misal ada anggota yang tidak memiliki M-banking, nggak punya HP yang bagus, nggak bisa mengakses M-banking. Jadi bisa diberikan kartu debit. Nah, kartu debit itu nanti bisa cek saldo menggunakan layanan edisi ini. Lalu setor tunai. Otomatis nanti bisa langsung ditransaksikan menggunakan mesin EDC dan langsung keluar setruk atau bukti transaksinya. Nah, setelah itu nanti setruk inilah yang keluar ini nanti diberikan ke anggota sebagai bukti transaksi yang sah. Tarik tunai, transfer. Transfer ini bisa transfer ke sesama anggota, sesama satu koperasi, atau transfer ke anggota beda koperasi ataupun juga transfer ke perbankan. Lalu yang kelima cicilan. Cicilan itu angsuran. Apabila ada anggota yang memiliki angsuran di koperasi itu langsung bisa bayar di lokasi saat ada petugas koperasi datang ke rumahnya membawa fasilitas mesin edisi seperti ini. Yang keenam PPOB. Nah, semisal nanti anggota itu seperti halnya mungkin ibu-ibu ya yang sudah sepuh, yang sudah tua, itu punya HP jadul, jadi nggak punya HP Android, jadi nggak bisa atau nggak paham dengan apa itu M-banking dan sebagainya. Nah, nanti koperasi bisa berikan fasilitas kartu debit, kartu ATM. Jadi mungkin mbahnya itu bisa kalau pas saya datang ke rumah besok mbah, itu kalau mbah mau beli token listrik dan menggunakan saldo di koperasinya besok bisa. Nah, nanti langsung ditransaksikan menggunakan mesin EDC. Jadi nanti yang berkurang adalah saldo milik anggota tersebut apabila melakukan proses transaksi pembelian token atau pembayaran listrik dan lain sebagainya. Yang ketujuh, media pembayaran merchant di toko-toko anggota koperasi. Nah, jadi anggota koperasi yang memiliki toko yang di situ juga banyak apa namanya anggota yang lain itu bisa menggunakan fasilitas ini. Jadi
koperasinya itu bisa membuka layanan briling ya. Kalau di perbankan sekarang kan yang ramai briling ya. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi nanti seolah-olah koperasi itu ya BRI-nya, lalu anggota itu bisa kita pinjami atau seperti apa sistemnya dari koperasi, atau mau di fasilitas ini mau disewakan atau gimana. Nah, itu bisa untuk menambah penghasilan anggota. Jadi nanti ketika ada anggota lain yang belanja di tokonya, itu langsung bisa menggunakan pembayaran menggunakan kartu ATM dan digesek menggunakan mesin edisi. Jadi nanti keren. Atau mungkin bisa buka jasa layanan penarikan atau setoran untuk tabungan koperasi. Jadi anggota yang lain semisal mau ke kantor jauh dan di situ ada agennya, dia bisa setor dan tarik tunai di situ. Nah, nanti anggota tersebut mengenakan biaya jasa ya. Jadi seperti halnya kalau briling itu nasabah lain datang ke situ mau setor berapapun ya nanti ada biayanya. Semisal per 1 juta biayanya 10.000, atau mungkin nanti kalau penarikan tunai per 1 juta biayanya 10.000 begitu dan seterusnya. Jadi bisa mendapatkan income tambahannya anggota tersebut. Dan nanti kooperasinya akan semakin banyak dikenal oleh masyarakat gitu. Transaksi antar cabang koperasi ataupun transaksi antar koperasi. Nah, media pembayaran merchant di toko anggota koperasi. Nah, ini untuk kebutuhan antar cabang, antar kantor koperasi, dan untuk media pembayaran di toko koperasi. Ini adalah contoh desain kartu debit. Jadi kartu ATM-nya, contohnya sebagian itu seperti ini. Nah, nanti kita berikan wewenang bagi masing-masing koperasi yang menggunakan fasilitas online ini. Silahkan nanti mendesain kartu secantik mungkin, sebagus mungkin. Nah, nanti dari pihak koperasi tinggal kirim data desainnya tersebut ke kami dan kami nanti akan cetakkan. Gitu. Berapa kebutuhannya nanti bisa langsung kami cetakkan. Oke. Nah, ini contoh transaksi secara online. Data langsung terinput saat itu juga real time. Ini marketing AO dengan mesin EDC datang ke lapangan. Transaksi di pasar-pasar, setor dan tarik tunai anggota di pasar-pasar itu langsung dilakukan pada saat itu juga. Dan setelah penginputan selesai, struk sudah keluar bukti transaksinya. AO ini sudah tidak perlu lagi menyetorkan datanya ke kantor, ke teller untuk diinput ulang. Jadi otomatis datanya itu real time langsung bisa terkirim masuk ke server koperasi. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah menggunakan fasilitas ini, secara otomatis pekerjaan teller sangat-sangat dibantu dan sangat terbantu karena tidak harus input data 2 kali. Kenapa saya bilang input data 2 kali? Biasanya kalau masih manual, yang datang ke lapangan itu, marketing itu, dia transaksinya langsung dicatat di buku manual, lalu nanti disetorkan ke koperasi untuk diinput kembali. Nah, itu kalau menggunakan fasilitas yang masih versi offline. Tapi kalau sudah versi online, semuanya langsung bisa dikerjakan di tempat menggunakan fasilitas yang ada. Nah, selanjutnya ini fasilitas Android. Jadi nanti di Play Store itu akan tampil semua. Ini contoh sebagian anggota koperasi, bukan sebagian koperasi yang sudah menggunakan fasilitas Aulia Soft Online. Jadi nanti akan tampil di sini di Play Store. Ini ada BMT Salman Al Farisi Jakarta, UPK BM Mandira, ini juga di
Lampung, KSN Nuri. Terus ini ada Komponen Al-Fatah, BMT, BTM Sang Surya, ini Tulungagung, BMT Sunan Derajat, ini Lamongan, BMT Nasuha, ini juga Jakarta, lalu BMT Kulni, ini Banten, dan masih banyak lainnya. Jadi nanti di Play Store itu silahkan ketik kopling gini aja nanti akan muncul semua eh, koperasi-koperasi yang sudah menggunakan fasilitas online kopling. Nah, ini fasilitas tambahan atau menu Android-nya seperti ini. Ini yang versi lama, gambarannya seperti ini. Kalau yang versi terbaru sudah lebih lengkap lagi. Sudah ada penambahan fitur-fitur baru. Nah, ini karena kita buatnya masih dulu masih apa namanya presentasinya ini masih yang versi lama, jadi kita contohnya yang versi lama. Integrasi ke layanan HP. Nah, ini sudah bisa. Ini apa menunya? Yang pertama di sini ada berita, ada kopling, Anipai, dan riwayat. Ya, berita ini nantinya koperasi itu bisa menampilkan semisal eh, koperasinya mau ada program apa. Nah, biar undian berhadiah atau mungkin mau RAT nanti tanggal sekian, bulan sekian. Nah, nanti bisa diinfokan di kolom berita ini yang sehingganya nanti semua anggota bisa melihat berita ini dan membacanya. Nah, seperti itu. Jadi nanti lebih mudah dan efisien. Selanjutnya ada kopling. Kopling itu di sini isinya adalah menu transfer. Nah, transfer ini bisa antar koperasi, antar anggota sama koperasi ataupun antar koperasi. Lalu cicilan, lalu di sini donasi, QR code, perubah sandi. Perubah sandi itu PIN ya, PIN M-bankingnya. Selanjutnya ada Anypay. Anypay ini bisa menampilkan di sini adalah untuk transaksi PPOB-nya. Apa saja yang bisa dilakukan, transaksi apa saja. Nah, seperti ini. Ada HP, ada layanan apa pesawat, kereta, hotel, atau OVO, top up GoPay, ShopeePay, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada riwayat. Nah, riwayat ini nanti berapapun transaksi yang dilakukan oleh anggota selama 1 hari, 2 hari, ataupun 1 bulan. Semisal nanti anggota mau ngecek riwayat transaksinya itu langsung bisa dicek tanggal sekian kita ada transaksi beli ini, pembayaran ini dan sebagainya. Jadi nanti anggota itu nggak perlu lagi tuh nanya ke koperasi. Nah, karena apa? Rincian transaksinya itu langsung bisa dilihat di HP-nya masing-masing. Nah, ini fitur baru kopling digital transfer banking platform. Jadi ini termasuk fitur baru dari Auliasoft Online M-Banking yaitu kirim ke rekening bank. Kenapa kita bilang baru? Produk ini launching kisaran sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu, jadi masih baru. Nah, jadi sekitar 5 tahun yang lalu baru kita bisa melakukan transaksi transfer ataupun menerima transferan dari rekening bank umum. Nah, ini contohnya. Kirim saldo ke bank. Jadi kirim ke rekening bank mana saja di Indonesia dari saldo rekening koperasi. Ini contohnya langsung bisa sukses dan di bank tujuan, rekening bank tujuan langsung bisa dicek dan bisa diambil dananya. Gitu. Fasilitas e-collection. Nah, kopling digital AO kolektor Android. Ini adalah fasilitas tambahan untuk AO yang di lapangan apabila merasa
menggunakan fasilitas apa namanya mesin edisi itu terlalu ribet. Nah, itu bisa menggunakan fasilitas e-call. Jadi nanti AO yang di lapangan itu bisa namanya mendownload dan menginstal aplikasi e-call. Aplikasi e-call ini bukan untuk anggota, tapi ini untuk AO yang di lapangan untuk melakukan proses transaksi online. Nah, yang bisa dilakukan di sini adalah store, merupakan fitur yang berisi layanan bagi anggota yang mau melakukan setoran melalui petugas AO. Tarik merupakan fitur yang berisi layanan bagi anggota yang mau melakukan penarikan melalui petugas AO di lapangan. Angsuran merupakan fitur yang berisi layanan bagi anggota yang mau melakukan pembayaran pinjaman di koperasi melalui petugas AO yang di lapangan. Nah, selanjutnya ada menu kopling. Kopling ini menampilkan nama AO dan menu setor tarik serta angsuran. Lalu ada menu riwayat, itu menampilkan seluruh riwayat transaksi yang dilakukan oleh AO. Menu laporan menampilkan laporan transaksi yang dilakukan petugas di lapangan saat akan membuat laporan total. Jadi nanti ketika datang ke kantor, itu silahkan nanti buka menu laporan, dan menu laporan ini akan menampilkan seberapa banyak transaksi yang dilakukan oleh AO saat bertugas di lapangan. Dan nanti harus dibalancekan dengan data di server koperasinya. Semisal di server koperasinya dicek atas nama Burhan, misal AO namanya Burhan, transaksinya selama 1 hari di lapangan itu ada 56 transaksi, maka harus dipastikan di menu laporan ini juga ada 56 transaksi, harus balance gitu. Karena kalau ada yang tidak balance, itu biasanya terjadi dikarenakan ada saat proses sinkronisasi data dari lapangan ke kantor, itu biasanya ada gangguan jaringan yang mungkin tidak stabil, pas down atau bagaimana, jadinya terhambat. Nah, maka harus dilakukan proses sinkronisasi ulang untuk bisa menampilkan data laporan yang belum masuk ke server. Gitu. Nah, e-collection ini adalah atau e-call ini digunakan oleh marketing atau AO koperasi lapangan. Menyediakan layanan transaksi setoran, penarikan, angsuran on spot secara real time. Dilengkapi cetak print tanda terima pembayaran. Jadi e-call ini diinstal di HP-nya AO, lalu dikoneksikan menggunakan mini printer Bluetooth ya, Bapak. Jadi mini printer Bluetooth itu yang di saku itu bisa nanti dikoneksikan ke HP, ketika nanti ada transaksi setoran, penarikan atau angsuran, langsung bisa dicetak bukti transaksinya. Laporan transaksi yang dilakukan oleh marketing AO, petugas jemput bola melayani anggota koperasi di lapangan menggunakan smartphone. Jadi nanti bisa menggunakan smartphone-nya masing-masing AO. Jadi nanti koperasi tidak perlu lagi nambah untuk beli perangkat baru. Jadi masing-masing bisa. Nah, nanti untuk kode aktivasinya baru nanti konfirmasi ke pihak admin. Manfaat menggunakan e-call. Anggota koperasi tidak perlu datang ke kantor cabang. Anggota koperasi merasa nyaman dan mudah dapat melakukan transaksi finansial tepat waktu. Nasabah merasa diperhatikan dengan hadirnya petugas sehingga terjalin hubungan yang kuat dengan koperasinya atau bank ya kalau diperbankan. Bebas biaya dan hemat waktu. Jadi ketika ada AO atau marketing yang datang ke lapangan, ke rumahnya anggota, otomatis kan anggota nggak perlu lagi keluar biaya untuk transport datang ke kantor, dan waktunya juga bisa di rumah gitu.
Yang kelima adalah keamanan transaksi terjamin. Mobilitas yang efisien dan mampu menjangkau area yang belum terlayani perbankan. Nah, itu keuntungannya. Jadi di pelosok-pelosok itu yang mungkin di situ perbankan nggak mampu menjangkau, koperasi bisa memberikan pelayanan seperti halnya perbankan. Nah, ini ATM. Ini contoh mesin ATM-nya. Ini adalah proses menggunakan fasilitas mesin ATM, registrasi, customer service, e-nasabah, ATM. Caranya. Tarik tunai di ATM itu seperti ini caranya. Kalau mau menggunakan fasilitas QR Code. Nah, yang kita contohkan di sini apabila nanti semisal anggota itu datang ke mesin ATM tapi lupa tidak bawa kartu atau mungkin kartunya tertinggal di rumah. Nah, nanti bisa menggunakan smartphone-nya, m-bankingnya dengan cara seperti ini. Scan QR code, pilih nominal penarikan, lalu token ATM masukkan secara otomatis, tarik uang tunai, selesai. Nah, ini cara masukkan token, kode token yang dikirim melalui SMS dan SMS sistem nanti yang akan mengirimkan dan nanti anggota bisa langsung memasukkan token tersebut ke dalam fitur di dalam ATM, mesin ATM. Lalu masukkan nomor HP-nya di sini otomatis nanti penarikan tunai langsung bisa dilakukan. Ini diagram pembayaran cashless atau non tunai. Nah, jadi seperti ini alurnya. Dari HP ini santri kita contohkan menggunakan HP orang tuanya lalu bisa scan QR code-nya beli ke pedagang lalu pedagang ini nanti mengirimkan data ke server koperasi dengan jaringan internet. Nah, ini rekening anggota ke bank dan sebagainya. Nah, ini mesin ATM. Ini koperasinya di sini, alurnya seperti ini. Dan langsung bisa untuk pembayaran PPOB. Ya, seperti itu. Terima kasih. Nah, ini adalah head office kami adalah di Jalan Sekumpul Raya, Rukan Anggrek Merah, nomor 2, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, itulah roadmap digitalisasi Aulia Software yang bisa kami paparkan dari awal hingga akhir. Barangkali para bapak atau ibu yang hadir di sini ada yang perlu dipertanyakan atau ada hal yang kurang jelas, monggo kami persilahkan untuk kita mulai sharing atau tanya jawab. Silahkan dari bapak-bapak atau ibu, silahkan. Apabila penyampaian kami mungkin ada yang kurang bisa difahami. Monggo, Bapak, Ibu, yang hadir ya. Unsur ada yang Tanya Pak, monggo, monggo. perkenalkan Monggo. saya dari Koperasi Konsumen Nurul Fatah Tulang Bawang, Pak. Oke, silahkan. Dengan Bapak siapa? Bapak Nurdin. Oh, Bapak Nurdin. Oke, silahkan Pak Nurdin. Ini tadi kan saya udah download aplikasi Aulia. Ya, Nah, tapi begitu saya masuk kok kendalanya waktu daftarnya udah terdaftar. Cuman mau aktivasinya loginnya kok sudah nggak bisa. sukses ya Bapak? Udah sukses. Nah, Cuman buat gini Pak. loginnya nggak bisa. Betul. Jadi nanti itu alurnya setelah aktivasi sukses itu nanti harus di-approve dulu Pak dari kantornya. Oh, Jadi iya, iya. ada persetujuan koperasinya bahwasanya data Bapak sudah valid dan dilakukan approve data di sana yang sehingganya nanti Bapak baru bisa menggunakan. Makanya nanti Bapak sudah masuk di grup ya. Kayaknya di Sudah, grup Pak.
sudah. Nah, nanti konfirmasi saja di grup, sampaikan Pak, saya sudah aktifasi sukses, mohon di approve Pak gitu. Nanti akan ada dari pihak koperasi yang akan membantu mengapprove data yang sudah Bapak kirimkan. Setelah itu nanti akan ada konfirmasi, silahkan login kembali dengan data yang sudah Bapak buat gitu. Nanti sudah bisa. Konfirmasi saja Pak di grup. Nanti Nah, itu Bapak. nanti ada lagi nih Pak. Untuk itu tadi kan banyak bener ya, seperti kayak kita bisa bikin ATM segala macam. Nah, nanti untuk peralatan yang edisi, untuk peralatan yang pembuatan kartunya, itu nanti alurnya seperti apa Pak? Apakah Nah, kita untuk harus mesin edisi sendiri kami nanti dari kami Pak, dari kami dan kartu ATM juga nanti dari kami. Ya, jadi nanti dari kami semuanya nanti untuk mesin EDC itu harganya per unit sekitar 1.800.000-an kalau nggak salah Pak. Nah, untuk kartu ATM sendiri itu per kartunya nilainya adalah 13.000. Itu nanti dari kami Bapak hanya membuat desain kartunya. Nah, setelah dibuatkan desain kartunya, nanti kami yang cetakkan sesuai dengan request ya dari koperasi Bapak. Seperti itu. Oke. Iya, cukup Pak. Terima kasih Pak. Silahkan untuk yang lain. Ya, sedikit Pak Ansori. Jadi terkait tadi ya, apa namanya, angka nilai harga ya dari berkisar dari 15 sampai 20 juta ya. Nah, kalau yang 20 juta ini kan berkaitan dengan ada pengadaan mesin edisi ya. Apakah itu sudah include Pak? 20 juta itu sudah include dengan mesin edisi dan kartunya atau memang 20 juta itu aplikasinya saja, terus edisinya sendiri dan ada kartunya sendiri. Itu Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini Bapak, kami menyebutkan nilai 1,5 sampai 20 juta itu hanya aplikasinya saja, hanya softwarenya saja. Sedangkan untuk hardware tambahan seperti halnya mesin edisi ataupun kartu debit itu nanti sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin koperasinya butuh 1 unit saja dulu untuk mesin edisinya, lalu membutuhkan 500 kartu debit dulu, maka nanti disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Kalau nilai yang 1,5, 10, 15 sampai 20 juta itu hanya harga aplikasinya saja. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin yang lain mungkin silakan. Monggo, Bapak Ibu yang silahkan. lain. Oh iya, saya sampaikan lagi untuk proses pelatihannya itu ada 2 opsi, Bapak. Opsi yang pertama untuk pelatihannya atau trainingnya, bagaimana cara menggunakan aplikasi Auliasoft ini ada 2 opsi training. Yang opsi yang pertama adalah dilaksanakan via online. Jadi nanti bisa memanfaatkan waktu free support selama 3 tahun itu untuk belajar dan kami dampingi via online menggunakan chat grup WA dan juga menggunakan remote control team viewer. Jadi nanti seperti itu. Dan opsi yang kedua itu datang langsung ke lokasi. Jadi saya nanti langsung datang ke koperasinya Bapak, langsung memberikan training secara langsung tatap muka. Dan itu nanti ada biaya di luar harga aplikasi. Jadi ada biaya tambahan di luar aplikasi. Biayanya itu nanti biaya training
per hari itu 750.000 sesuai dengan kebutuhan. Semisal kebutuhannya 3 hari ya, berarti ya saya datang ke sana 3 hari memberikan pelatihan selama 3 hari. Setelah itu saya tinggal dan dilanjutkan trainingnya belajarnya via online. Nah, 750.000 itu belum termasuk biaya transport dan akomodasi. Untuk transport ya sesuai dengan jarak, akomodasi bersifat ya relatif gitu aja. Nah, itu opsi proses trainingnya. Nah, untuk aplikasinya sendiri kita tunjukkan dulu. Nah, bentuk aplikasinya seperti ini. Nah, ini ada fitur daftar anggota simpanan, transaksi tabungan. Nah, ini seperti ini bentuknya. Nah, ini fitur di dalam aplikasinya. Nah, nanti yang versi simpan pinjam itu seperti ini. Transaksi tabungan juga seperti ini. Nah, inilah nanti yang harus diinstal di dalam komputernya koperasi, yang harus dipelajari dan dijalankan oleh koperasinya, yang sehingganya nanti bisa terintegrasi ke layanan online-nya. Jadi nanti di sini ada namanya online PC dan online edisi. Nah, jadi nanti ada anggota yang semisal nggak mau mengakses online ya, maka di online PC saja, jadi tidak bisa mengakses m-bankingnya seperti itu. Oke, silahkan lanjutnya lagi untuk pertanyaan berikutnya. Ya kan, silakan boleh. Monggo. Yang lain mungkin teman-teman yang lain. Biar clear ya. Ini kalau saya lihat sih aplikasinya juga sudah cukup keren lah ya. Nah, mudah-mudahan nanti Untuk kalau support dari koperasi kita maju. tulang bawang ada yang menghendaki menggunakan aplikasi Aulia Soft, dan insya Allah nanti saya bisa hadir langsung datang ke sana kalau menghendaki pelatihan langsung, dan kita nanti bisa bersua langsung gitu. Iya Pak. Kalau untuk ini apa namanya? Ini kan koperasi kan sudah rata-rata sudah berjalan ya. Artinya Iya, data juga sudah lumayan banyak kan gitu. Nah, untuk betul. pemindahan data awal untuk jadinya Nah, database oke. masuk di Aulia Shop ya. Nah, Ini gimana nih Pak? Monggo. Nah, jadi nanti untuk data-data yang sudah lama itu nanti kita bantu untuk memigrasikan secara otomatis, Pak. Jadi nanti semacam ini kami menyediakan form Excel pinjaman bulanan, harian, mingguan, deposito, sukarela, simpanan pokok, wajib, dan lain sebagainya. Nah, nanti ini nanti tinggal diisi. Nah, ini ya, pinjaman bulanan. Nah, kita buka. Nah, seperti ini. Jadi nanti nama, alamat, semuanya itu nanti tinggal dimasukkan di sini berapa saldo akhirnya. Nah, otomatis nanti di sini akan kita bantu migrasikan. Nah, jadi saldo pokok. Misal nama ini Aulia, alamat Martapura. Saldo pokoknya itu adalah sisa pinjaman yang belum terbayar. Saldo jasa adalah sisa bunga yang belum terbayar. Misal per akhir Juni. Karena ini sekarang bulan Juli, ambil datanya kita cut off per akhir Juni. Sehingga nanti
bulan Juli antara tanggal 1 sampai sekarang diinput langsung ke dalam aplikasi dengan posisi sudah terisi data per akhir Juni. Nah, lalu angsuran pokoknya berapa? Angsuran pokok setiap bulannya tanpa jasa. Angsuran pokoknya masing-masing anggota itu berapa? Di sini diisi semuanya. Lalu angsuran jasanya berapa? Nah, pokok awalnya adalah pinjaman awalnya berapa, jasa awalnya total berapa. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada waktu adalah tenor waktu, jangka waktunya berapa tahun atau berapa bulan, diisi semua. Tanggal akad adalah tanggal realisasi pencairannya itu masing-masing anggota ini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Dan usahanya ini boleh diisi, boleh tidak. Yang penting ini gitu. Jadi kalau data ini saya rasa masing-masing koperasi juga walaupun berangkat dari manual pasti juga menyimpan kan data-data ini semua gitu. Yang sehingganya nanti bisa dipindah tinggal di copy paste saja nama semuanya langsung di copy ke kolom nama sini semua gitu. Lalu alamat alamatnya mana? Masukkan di kolom alamat sini. Saldo pokoknya berapa? Saldo jasa, angsuran pokok, angsuran jasa, semuanya tinggal dimasukkan. Nah, kalau sudah ke sini, nanti tinggal dimasukkan ke dalam aplikasi. Di sini sudah ada yang namanya fitur import migrasi data. Nah, ini Pak. Ada data migrasi data simpanan pokok, wajib, sukarela, terus yang berjangka atau data pinjaman. Nah, seperti itu. Migrasi yang bulanan, mingguan atau harian. Nah, biasanya untuk pengguna awal itu mengalami kesulitan. Nah, maka nanti kami bantu biasanya pengguna awal itu mengalami kesulitan di dalam proses penyiapan data yang mau dimigrasikan itu. Kalau untuk simpanan dan pinjaman, oke lah lebih mudah. Biasanya yang kesulitannya itu dalam mempersiapkan data neraca awalnya ini, Pak. Nah, neraca awal itu biasanya yang agak sulit. Nah, nanti akan kita bantu. Kesulitannya di mana? Nanti kita bantu yang sehingganya nanti bisa masuk ke dalam aplikasi. Nah, contoh di kas per akhir Juni berapa, yang di bank di berapa, terus yang di piutang. Nah, ini contoh untuk yang versi syariah ini. Yang di piutang kalau memang ada yang di pinjaman masih berapa, sisanya per akhir bulan 6 totalnya. Terus ada perlengkapan berapa totalnya, peralatan berapa, dan akumulasi peralatan berapa per akhir. Kalau memang ada pencatatan yang lain silahkan ditambahkan. Jadi di sini neraca di atas hanyalah contoh. Silahkan disesuaikan dengan yang sebenarnya. Ini hanya contoh saja. Misalkan seperti ini. Lalu simpanan titipan, sukarela. Lalu ada yang berjangka 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan masing-masing berapa. Kalau misalkan koperasi ada hutang, hutang usaha itu berapa. Yang jangka panjang berapa, misalkan ada, kalau nggak ada kosongin. Modal awal pendiriannya berapa, simpanan pokok khusus saham kalau ada berapa, simpanan pokok, simpanan wajib, dan SHU-nya berapa. Seperti itu. Jadi proses migrasi ini nanti juga bisa dilakukan via online ataupun offline, datang langsung ke lokasi. Nah, rata-rata kalau dari koperasinya itu SDM-nya cakep ya via online aja sudah mampu Pak gitu. Pelatihan via online dengan catatan harus selalu aktif komunikasi di WA grupnya gitu. Nah, nanti setelah itu diisi, baru nanti di pengisian tabel neraca. Nah, di sini baru nanti aktiva pasiva, di sini ada kas berangkasnya berapa diisi di sini. Terus ada kas pokasirnya berapa di sini diisikan begitu dan seterusnya. Nanti kalau mau melihat dan ingin mempelajari proses migrasi
awal hingga akhir nanti saya kirimkan video link tutorialnya untuk bisa dipelajari. Sehingga nanti bisa mengambil kesimpulan dan kesepakatan antar pengurus proses migrasi dan training ini apakah harus mendatangkan tim dari Auliasoft atau cukup dilakukan via online gitu. Begitu Bapak. Silahkan lanjut lagi untuk yang lain. Oh, yang lain. Silakan. Bu Ayan gimana Bu Ayan? Monggo dipersilakan ditanya. Oke, untuk sekilas saya tampilkan dulu untuk yang versi retail ya, Bapak, agar bisa nanti dilihat bersama. Nah, ini dia yang versi retail seperti ini. Jadi nanti untuk transaksi penjualannya tampilannya seperti ini. Ya. Jadi di sini kode, jumlah, harga, ada diskon. Di sini diskon itu bisa nominal juga bisa persentase. Nah, kita contohkan jualannya. Nah, kita cek. Jadi nanti kalau sekarang sudah menggunakan barcode scanner, ketika posisi di kolom kode ini langsung bisa dilakukan scan barcode-nya. Nah, kalau ini saya contohkan pencarian manual. Lalu cari lagi, tekan C lagi, Sweet Sal Milky. Nah, total belanja 32.000. Nah, langsung proses lakukan pembayaran, klik F6, maka otomatis kursor akan pindah ke kolom bayar. Misal bayarnya menggunakan uang 50.000. Nah, 50.000 maka masih ada kembalian 18.000 rupiah. Klik enter, otomatis dia akan secara otomatis akan ngeprint. Nah, ini karena kita nggak ada print, kita simpan menjadi file PDF. Struk. Nah, kita cek seperti apa di dokumennya, tampilannya. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Di struknya itu akan muncul Koperasi Konsumen Nurul Jihad Sejahtera. Nah, belanja satu renteng 5.000, Sweet Sal Milky Badhoni satu harga 27.000, total 32.000. Bayar 50.000 dan kembalian 18.000. Nah, untuk laporan akuntansinya di sini sudah lumayan lengkap. Nah, di sini ada namanya saldo keuangan neraca laba rugi kas harian, laporan keuangan, buku besar. Buku besar itu ada neraca laba rugi, laporan hutang piutang, laporan anggota, dan laporan internal toko. Ada laporan jurnal harian, laporan kas keluar. Nah, bayar faktur, pembelian, biaya dan lain, laporan total kas keluar. Laporan penjualan, penjualan tunai, kredit, kartu debit, kartu kredit, penjualan, laporan EOD kasir, EOD tuslah, laporan supplier juga seperti itu. Jadi sangat-sangat lengkap untuk laporan akuntansinya di program retail ini. Seperti itu. Untuk laporan stoknya sendiri juga ada di sini. Nah, seperti ini kita laporan stoknya. Nah, laporan stok sudah lengkap. Jadi di sini dari mulai nomor kode
kode itu kode barcode ya, yang di kemasan produk, lalu namanya, satuannya, BCS, harga beli, modalnya berapa, harga jual berapa, stok awal masuk berapa, keluar, kas akhir, dan total persediaan sekian. Seperti ini. Ini untuk sekilas program retailnya. Silahkan untuk pertanyaan yang lain lagi. Monggo, silahkan. Itu sudah support ini ya Pak? Sudah support apa apa e-money ya Pak? Ya, kayak Dana, GoPay itu sudah support ya untuk pembayaran ya? Kalau pembayarannya itu sudah support Pak, karena kan di sini hanya pencatatannya ya. Jadi nanti ada namanya di laporan keuangan itu kas GoPay, kas OVO gitu. Ya, itu nanti untuk proses pembayarannya sendiri kan masing-masing toko itu harus memiliki akun e-money tersebut gitu. Nah, semisal menggunakan akun link aja, nah otomatis nanti untuk pembayarannya kan scan menggunakan QR code yang ada di akun link aja tersebut. Nah, untuk pencatatannya sendiri di sini langsung bisa dilakukan. Nah, ini ada kopling OVO, Dana, link aja, GoPay. Nah, ini apabila nanti digunakan pembayaran yang lain, nanti juga bisa diganti ini. Nah, kita contohkan dulu salah satu. Wafer krim coklat. Kita contohkan pembayaran menggunakan link aja. Terus kita Wavelo. Nah, bayar menggunakan Dana. Kita coba Dana. Otomatis di sini langsung tersimpan. Struk Dana. Nah, struknya nanti tetap muncul sama seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Cuman pelaporannya nanti akan muncul di kas Dana, laporan penjualan. Laporan penjualan tunai. Nah, di sini baru pilih Dana. Review penjualan. Nah, seperti ini. Ada 2 item yang melakukan pembayaran menggunakan akun Dana. Seperti itu. Nah, otomatis di laporan keuangannya juga di sini akan muncul laporan keuangannya, muncul saldo Dana, neraca saldo. Nah, ini ada kas Dana senilai Rp30.000. Di sini saldo akhir 30.000. Kas OVO juga di sini sudah ada. Nah, seperti ini nanti untuk cross check dan untuk memastikan bahwa dana yang masuk ke aplikasi OVO atau aplikasi Dana itu sudah semuanya sudah terinput ke dalam aplikasi Auliasoft dan pencatatannya semuanya sudah ada. Seperti itu. Silahkan lagi. Ya, terima kasih Pak. Mungkin yang lain, monggo. Nampaknya masih berpikir ya Pak untuk Ya, bertanya ini apa yang ditanya. betul. Karena memang ya wajar Pak kalau kita belum mengenal ya kita masih bingung apa juga yang mau ditanyakan. Tapi nanti ketika kita sudah realisasi, sudah melakukan penginputan data real, baru nanti akan muncul banyak pertanyaan. Itu. Iya, Nah, itu nanti biasanya seperti itu biasanya Pak. ya pada saat itulah kami akan selalu on setiap hari jam kerja mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, gitu. Nanti yang penting kunci utama adalah selalu komunikasi di WA Group. Setiap kendala sekecil apapun yang tidak paham atau yang belum paham, silahkan tanyakan di grup, nanti kami akan berikan solusinya. Selama masih kami bisa berikan solusi via chat, kita arahkan
Silakan nanti dikerjakan sambil belajar. Ketika nanti sudah mentok, Pak, saya udah bingung, Pak. Misal, saya sudah bingung gimana caranya dan menunya di mana. Tolong dibantu remote. Nah, nanti baru kita remote. Nanti kita remote, kita tunjukkan ini loh di sini gitu, dan cara perbaikannya seperti ini, seperti itu. Iya, baik Pak. Nah, kalau ini apa namanya? Kalau misalnya nanti teman-teman dari koperasi mungkin ada yang berminat dan ada yang mau menggunakan, ya kalau berharapnya kita sih apa? Karena ini aplikasinya juga sangat sudah bagus lah ya untuk eh, koperasi kita meningkat ke era digital. Kalau untuk sistem order, cara order untuk software ini, eh, gimana Pak? Apa kita di grup saja atau gimana? Monggo Yang Pak. gimana maksudnya? Untuk order, untuk Oh, ordernya, untuk untuk order order. aplikasinya, softwarenya, ya. Nah, jadi nanti gini Pak, untuk ordernya itu silakan nanti konfirmasi di grup nama koperasinya dan mau order yang paket harga berapa. Nah, ketika sudah konfirmasi di grup, nanti kami akan keluarkan dari grup yang umum itu. Selanjutnya nanti akan kita buatkan grup khusus, Pak. Itu grup khusus itu nanti yang isinya dari dari pihak koperasi dan dari pihak tim Aulia Soft. Oh Itu. gitu, baik, baik, baik Pak. Monggo yang lain, teman-teman yang lain yang hadir, Makanya kalaupun kalau ada. kalau Bapak tahu WA grup support di HP saya itu satu HP itu WA grupnya ada sekitar 900-an lebih, Pak. Wow, mantap, mantap. Iya, karena apa ya? Kalau saya lihat sih aplikasinya sudah cukup dan bahkan sangat bagus sih. Eh, Ya, karena kebetulan aplikasi Aulia Shop ini adalah salah satu aplikasi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemenkop, Pak. Alhamdulillah ya seperti itu. Jadi nah, kami ya, eh, bisa memberikan solusi untuk pencatatan akuntansinya dan untuk memajukan koperasi dari manual ke versi digital. Gitu. baik Pak. Dan ini juga sudah bisa ya untuk apa namanya laporan keuangan kita yang dikeluarkan dari software ini. Ini sudah bisa teraudit ya. Bisa, Artinya Pak. kalau bisa ya, Bisa. kita sudah tidak repot lagi untuk mengolah data gitu ya Pak ya. Nah, ini Pak. Jadi di sini ada sudah analisa penkesnya juga sudah ada. Jadi data laporan penkesnya juga sudah ada, manajemen aktiva permodalan dan sebagainya. Hasil penkes itu nanti ketika kita menginput data setiap hari, nanti ketika klik hasil penkes ini otomatis nanti akan muncul sendiri, Pak. Nah, seperti ini. Jadi Wah, keren, bobotnya keren. Siap, setor. siap, siap. Nah, untuk aplikasi yang versi Pencast ini ada di versi harga 5 juta ke atas. Yang di bawah 5 juta belum ada fasilitas Pencast-nya. Gitu. Nah, saran kalau dari kami, Pak, untuk menunjang kelancaran penggunaan aplikasi di koperasi-koperasi di Tulang Bawang, nanti silahkan ada berapa koperasi, nanti kami datang langsung ke sana ngumpul di salah satu gedung atau mungkin salah satu koperasi. Jadi satu nanti ada pelatihannya secara bersamaan langsung menggunakan data realnya gitu. Jadi nanti lebih efektif kalau pelatihan itu langsung, Pak. Dan biaya kalau secara kolektif kan nggak terlalu berat gitu. Oh, baik, baik, baik. Siap, siap, siap Pak. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Mudah-mudahan Boleh. bisa terlaksana. Dari teman-teman koperasi punya inisiatif untuk apa? Seperti Untuk saya berkumpul dulu ya. pernah Hmm. diundang implementasi di Koperasi Bintang Muda 88 itu di Tanah Toraja, Pak, di Sulawesi Selatan, perbatasan dengan Sulawesi Tengah sudah ya, Tanah Toraja itu. Itu koperasinya luar biasa besar itu. Padahal
satu kantor pusatnya itu saja dia sudah ada berapa kantor layanan? 3 kantor layanan. Dan di kantor pusatnya itu nasabah atau anggotanya itu ada sekitar 16.000, Pak. Wah, enam belas mantap itu. ribu itu masing-masing anggota minimal punya 7 jenis rekening simpanan, Pak. Nah, di sana kan ada yang simpanan sukarela, ada simpanan hari tua, ada yang simpanan kesejahteraan anggota, ada simpanan pendidikan, ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan hari Natal, terus, itu kita bayangin aja 16.000 anggota kali masing-masing minimal anggota itu memiliki 7 rekening. Berarti kan 16 kali 7, Pak, data itu minimal. Bisa ada yang lebih. Nah, itu aja saya itu mengerjakan sampai 15 hari, Pak, di kantor aja itu. Wah, mantap banget itu, Pak. Iya, Anggotanya segitu banyak ya, Pak ya? iya, betul. Nah, maka nanti untuk kalau memang dirasa untuk mendatangkan kami ke koperasi, mungkin kalau satu koperasi atau 2 koperasi agak berat, ya saya atau kami sarankan ya secara kolektif beberapa koperasi, 3 atau 4 koperasi. Nah, nanti saya datang ke sana dan biaya bisa ditanggung bersama seperti itu. Baik, Bapak, baik. Jadi mungkin nanti bisa diinfo-info ya, Pak ya, terkait gimana mekanismenya untuk mendapatkan apa namanya bimbingan langsung mungkin, atau mungkin ada teman-teman cukup dengan eh, tim viewer kayak Boleh online, juga. mungkin mungkin dari teman-teman koperasi juga sudah punya tim IT masing-masing kan, Biasanya Pak kemungkinan kendalanya ya. kalau yang kesulitan menggunakan training online itu apabila dari SDM operatornya yang menjalankan aplikasinya itu sama sekali tidak punya background IT ataupun akuntansi, itu biasanya agak agak berat gitu. Ya, ya. Dan itu memang sudah jadi menjadi satu keharusan sih ya, punya basic. Minimal Iya, paham alur akuntansi, iya, minimal betul. punya dasar IT. Hmm. Itu sih biasanya seperti itu sih biasanya. Itu jadi kendala, kendala berat memang, kendala besar untuk jalankan aplikasi atau software. Ya, mungkin teman-teman yang lain kalaupun ada yang kurang jelas mau dipertanyakan, monggo. Walaupun misalnya belum sudah tidak ada, sudah cukup, mungkin bisa cukup Kalau juga memang mungkin dirasa materinya, Pak. sudah cukup ya Ya, bisa kita akhiri pertemuan kita kali ini. Semisal masih ada, silahkan kita berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Bagaimana, Bapak, Ibu, sudah cukup atau bagaimana? Pak. Baik, kalau memang sudah cukup, mungkin kita bisa akhiri sampai di sini pertemuan kita kali ini. Dari saya pribadi, atas nama pribadi dan PT Mitra Aulia Indonesia, dari awal hingga akhir dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan di hati para bapak dan ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. ya, terima kasih Pak Ansori, terima kasih banyak sudah memberi apa namanya ilmunya terhadap kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Waalaikumsalam. teman-teman koperasi yang lain sudah Oke, bergabung di Zoom ini. Mudah-mudahan ini Pak. membawa manfaat ya. Terima kasih. oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi Mudah-mudahan wabarakatuh. mudah-mudahan Ya. nanti ke depannya kita bisa bertemu ya Pak ya di Tulang Bawang nantinya. Oh, Siap, siap, siap. Oke, Amin, amin, Pak. terima kasih. Sama-sama. Yuk, Iya, saya Pak. izin undur dulu.
Ya, monggo silakan Pak. Terima kasih. Sama-sama.